Sebelumnya kita udah berhasil melakukan scraping, yaitu judul website ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya melakukan scraping dua paragraf yang ada di bawah judul website ini. Yaitu ini paragraf pertama ya. Kemudian ini di bawah ini paragraf yang kedua yang akan kita scraping. Caranya sama, kita klik kanan dulu, kemudian pilih inspect. Nah, di sini akan saya expand dulu ya. Nah, perhatikan di sini dia, kalau saya pilih ya, di sini ada P, tag P dari HTML, ada dua ya. Kemudian di bawahnya juga ada tag P juga di sini. Nah, perhatikan untuk dua paragraf ini dia memiliki kelas namanya opening. Jadi dua-duanya memiliki kelas namanya opening. Kemudian kalau di bawah sini dia tidak memiliki kelas. Jadi aman bagi kita untuk melakukan scraping dengan tag P yang memiliki kelas opening. Ya, kita ingat dulu ya. Kalian catat dulu tagnya tag P, kemudian kelasnya adalah opening yang berisi dua paragraf yang ada di atas ini. Oke, kita kembali ke dalam PyCharm. Kita akan melanjutkan kode kita di file web scraping 01.py ini. Nah, ini printnya saya hapus aja dulu ya. Karena di video sebelumnya kita gunakan print untuk melihat hasilnya. Jadi sekarang tidak kita perlukan lagi. Nah, seperti ini. Saya akan mengambil paragrafnya. Saya berikan nama ini tag paragraf. Sama dengan sub. Kemudian dot. Nah, karena paragraf ini lebih dari satu, saya akan gunakan fungsi find all. Kemudian tagnya adalah P. Kemudian kelasnya. Nah, perhatikan kalau di dalam bahasa pemrograman Python sudah ada yang namanya object class. Jadi untuk memasukkan kelas, kita gunakan kelas kemudian underscore seperti ini. Nah, supaya membedakan dengan object class yang ada di bahasa pemrograman Python. Kemudian sama dengan kita kasih nama, kelasnya ingat namanya adalah opening. Seperti ini. Kemudian kita print hasilnya ya. Kita cek dulu apakah berhasil, kita lakukan scraping. Nah, perhatikan di konsol output-nya muncul ya, berhasil ya. Di sini bentuknya adalah list, ada kurung siku di awal dan di akhirnya. Kemudian di sini ada dua objek, kalau kalian perhatikan detail-detail ya. Nah, ini adalah yang pertama, ini ada komanya ya. Kemudian ini adalah yang pertama. Dan di sini ada dua elemen. Ini adalah elemen yang kedua. Begitu. Jadi kita bisa melakukan indexing ya. Elemen pertama. Kemudian kita print lagi elemen yang kedua. Kalau saya jalankan lagi. Nah, muncul ya, ini elemen yang pertamanya sampai bawah. Kemudian ini elemen yang keduanya. Sampai tag penutupnya. Nah, saya akan mengambil masing-masing konten atau teks dari setiap elemen ini. Kemudian saya simpan ke dalam variabel. Ini saya hapus dulu. Nama variabelnya pertama adalah paragraf 1 sama dengan tag paragraf. Kita berikan indexing yang pertama. Kemudian paragraf 2 sama dengan tag paragraf indexing yang kedua, yaitu indeks P1 ini. Kemudian kita gunakan fungsi getText seperti ini, karena kita ingin mengambil konten atau teksnya ya. Kemudian getText juga. Nah, kalau saya print lagi paragraf 1, kemudian saya akan berikan spasi kosong ke bawah ya. Untuk membuat spasi kosong, di dalam Python kita bisa gunakan yang namanya escape karakter ya. Escape karakter untuk spasi kosong adalah slash terbalik, kemudian n, seperti ini. Supaya ada jaraknya antara paragraf 1 dan paragraf kedua. Kemudian kita print lagi paragraf kedua. Begini. Kalau saya jalankan ini,
Nah, perhatikan kita udah berhasil melakukan scraping. Ini paragraf yang pertamanya yang ada di dalam webnya tadi. Web ini didedikasikan untuk membantu Anda dan bla bla bla. Kemudian ada spasi kosong di sini ya. Baru ini adalah paragraf yang kedua. Begitu, itu adalah cara melakukan scraping paragraf dari halaman web.